Welcome back everyone, my name is Kevin Zaili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan bahas tentang pergerakan Polkadot, dan ini adalah request yang diminta bersama teman-teman ya. Udah cukup lama. Terakhir saya bahas Polkadot itu saya bahas cuma sebatas Elliott Wave Theory aja, dan sekarang terbukti ya, maksudnya based on Elliott Wave Theory terakhir yang kita sudah bahas, target kita sudah tercapai guys ya. Dan so far nih, kalau misalkan lihat dari pergerakan saat ini, saya pikir sih potensial untuk pergerakan kita saat ini tuh ada di kisaran, bukan ada di kisaran sih, saya bisa bilang kita lagi menuju ke wave satunya daripada si Elliott Wave Theory atau next wave ya. Jadi kalau misalkan lihat dari pergerakan terakhir, sebenarnya market kita itu ketahan sama kisaran areanya kayak kurang lebih 1272 guys ya. Nah ini kurang lebih ya. Jadi kalian seperti yang kalian lihat ya, ini adalah potential C wave-nya kita atau wave 4-nya kita alias koreksi wave terakhir kita. Kalau misalkan dilihat ditarik dari terakhir, sebenarnya secara time frame weekly ini akan lebih jelas ya, dimana kita membentuk wave 1 di sini, lalu di sini adalah wave 2-nya kita dan wave 3-nya kita ya overall sampai ke sini. Lalu sekarang kita memasuki fase wave, maksudnya terakhir kita memasuki fase corrective wave pada Polkadot, dimana ini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah C wave-nya kita ya. Dan sekaligus wave 4-nya kita, dimana biasanya wave 4 itu artinya terdiri atas ABC correction, dan ini adalah akhir dari koreksi kita gitu ya. Nah cuman permasalahannya kalau saat ini kondisinya kita mesti ngelihat market itu benar-benar nunjukin ke kita gitu, dan so far sih sebenarnya udah terlihat sangat-sangat positif ya untuk pergerakannya. Dilihat dari sini ya, ini breakout yang terjadi terhadap resistance line di sini, dan next one itu adalah di kisaran area ini tentunya ya. Dan di sini sebelumnya market itu sempat membentuk semacam kayak bearish pennant ya, sebelum akhirnya terjadi breakout dan membawa market itu lebih rendah lagi. Di sini pun sama ya, dia membentuk semacam bear flag pattern, lalu dia break dan meneruskan pelemahan lagi. Nah sekarang kondisinya itu kita nggak ngelihat adanya semacam resistance selain pergerakan yang terakhir ini, oke? Jadi kalau misalkan kita pribadi lihat saat ini, paling kita bisa gunakan Fibonacci retracement aja untuk mencari tahu potensi resistance atau tahanan atas kita gitu ya. Nah so far yang saya dapat informasinya adalah ini merupakan area 50% di kisaran $22.74 gitu. Nah kalau misalkan kita ketahan di kisaran area ini, mungkin ini bisa menjadi indikasi awal terjadinya koreksi gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan guys, saat ini baru wave satunya kita loh ya. Ini saya kasih mungkin saya kasih angka Romawi aja ya. Sorry guys, ini saya kasih Romawi aja biar lebih jelas ya. Jadi ini adalah potensi wave satunya kita, dimana kalau misalkan ini bakalan ketahan di kisaran area ini, berarti next kita akan masuk ke wave 2-nya kita gitu ya. Dan wave 2-nya kita mungkin kalau misalnya kita bisa ukur, kita gunakan ini untuk kita ukur ya. Nah ini adalah potensial beberapa area menjadi wave kita berikutnya, yaitu 38,2 sampai 23,6 ya. Sebenarnya sih umumnya 38,2 sampai 50%. Jadi kalau misalkan let's say nantinya dia turun, mungkin akan berbentuk ABC correction ya, dimana target akhirnya itu adalah bagian 38,2% yang sekaligus resistance line yang ada di sini. Oke guys, ini juga sebelumnya support ya. Nah saya pikir sih itu menjadi sangat masuk akal dan sangat wajar bagi pergerakan si Polkadot. Let's say dia terjadi koreksi, right? Nah so far kalau misalnya ngeliat dari kondisi sekarang, kita itu masih di wave 1 dan masih ada potensi untuk menguat kembali gitu ya. Nah menguat kembalinya sampai kemana, itu yang akan kita bahas dari time frame kecil. Oke. Nah sementara update-nya adalah seputaran ini. Lalu kalian bisa lihat juga ya, bull cross itu sudah terjadi antara EMA21 34 dan juga C55 ya. Itu udah mulai pada bull cross, yang artinya mengindikasikan penguatan lanjutan terhadap si Polkadot atau melanjutkan tren, right? Kurang lebih itu. Nah, untuk hourly time frame atau time frame 4 jam ya, saya gunakan time frame 4 jam. Ini secara sekilas kita ngelihat market itu uptrend, membentuk semacam ascending channel pada pergerakan dia di kisaran area ini ya. Nah terbentuknya itu sebenarnya sih bukan dari bawah. Kenapa? Soalnya kalian bisa lihat ya, ini kan balik lagi market structure ya, market structure. Kalian lihat berapa banyak dia bertahan di atas area tersebut, dan akhirnya di sini pun masih kepantul lagi ya sampai ke kisaran pergerakan saat ini. Nah pertanyaannya nih, kalau misalkan koreksi terjadi, apakah possible nih kalau misalkan Polkadot itu ketahan dan dia lanjut menguat lagi? Jawabannya ya tentu saja sangat possible gitu. Itu merupakan
satu hal yang bisa saja terjadi, terutama kalau kita berbicara di kondisi market cryptocurrency ya. Even though kalau kalian perhatikan secara sekilas, sebenarnya RSI-nya itu udah nunjukin bearish divergence, udah entah dari kapan ya, sementara marketnya masih menguat terus. Jadi saya pikir sih, ya ini sebenarnya merupakan satu kondisi anomali atau entahlah, mungkin kondisi wajar juga yang biasanya terjadi terhadap cryptocurrency. Nah, sementara untuk exponential moving average-nya, di sini kita bisa jadikan sebagai patokan support. Kalian bisa lihat ya, every time dia nyentuh area EMA 21 dan 34, itu dia selalu mendapatkan pantulan atau rebound. Dan sementara saat ini, kita itu udah masuk ke dalam fase rebound-nya dia ya. Kenapa? Kita juga bisa asumsikan dengan pembentukan posisi chart pattern yang saya bilang dengan V formation ini ya. Biasanya melalui V formation itu kita bisa mendapatkan indikasi atau mengetahui bahwa market itu sudah kembali dikuasai oleh si buyer gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, kondisi terakhir itu berdasarkan perhitungan yang lalu ya, saya akan gunakan horizontal line untuk mengetahui beberapa potential resistance kita. Nah, pada saat terjadi breakout atas area ini merupakan area yang bisa dikatakan cukup penting untuk kita memperhatikan potensi pergerakan berikutnya ya. Sementara di tes, kalian bisa lihat setelahnya kita dapat reaksi pantulan yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini dikonsider sebagai breakout? Oke, ataukah itu hanya false breakout aja seperti ini gitu ya. Nah, kalau saya pribadi menginterpretasikan itu sebagai false breakout. Kalian juga bisa lihat di time frame daily bahwa itu hanya shadow candle aja. Artinya memang si market itu dia sempat false tapi dia masuk lagi ke dalam ya. Dia sempat menunjukkan seakan-akan itu breakout tapi kemudian dia kembali ke dalam. Dan by the time dia kembali ke dalam, kita lihat dia cukup bereaksi mendekati area exponential moving average 34, dan sekarang kita sedang retest ya, atau sedang kembali pullback untuk mungkin ngetes di area kisaran ini atau di kisaran area ini untuk si Polkadot. Alright? Nah, itu kelihatannya sangat-sangat positif ya untuk pergerakan si Polkadot. Saya pikir sih kita masih bisa ngelihat ada penguatan walaupun terbatas, paling nggak 5-10% masih potensial lah untuk penguatannya saat ini gitu. Nah, sementara kan saya tandain di kisaran area ini sebagai area yang perlu kita perhatikan juga, karena balik lagi bagi saya di sini itu adalah false breakout ya. Terkecuali market saat ini break dan sekarang sideways di atas area ini. Nah, berarti otomatis key support kita itu akan pindah dari bawah sini ke area sekitaran level sini gitu ya. Dan itu bisa berarti memberikan kita, bisa dibilang lebih mudah lah untuk mendapatkan gain atau transaksi setelah market pindah ke sana. Berarti kita akan mendekatkan diri kita dengan entry position. Dimana kalau misalkan kita pasang stop loss, berarti stop loss itu memang kita jaga pertama di bawah area support ini atau support resistance terakhir, dan tentunya di kisaran area bawah ascending channel ini ya. Kalau misalkan kita jadi entry long seandainya di kisaran area tersebut. Alright? Nah, itu kurang lebih gambarannya. Teman-teman bisa tahu ya perkiraannya dari chart yang saya sharing ini. Nah, untuk time frame 4 jam sendiri, sebelumnya market itu terutama untuk si Polkadot ini sebenarnya cukup membentuk yang kita bilang itu dengan falling wedge pattern ya, falling wedge pattern ya, kurang lebih gini ya guys. Nah, ini falling wedge pattern. Jadi dari falling wedge pattern ini kita bisa melihat market itu sudah terjadi breakout, retest, dan sekarang kepantul ya. Sekarang dia sideways di kisaran area ini. Jadi kalau misalkan kita butuh kaca pembesar ibaratnya gitu, kita turun time frame ke 1 jam, dan every time, bukan every time sih, if nextnya si Polkadot itu break area $22.26, maka kita bisa ngelihat adanya potensi penguatan yang cukup signifikan terhadap si pergerakan Polkadot ini. Dan perkiraannya sampai kemana, kita bisa gunakan Fibonacci eksternal untuk mengetahui potensial target kita ya, dimana terdekatnya itu di kisaran area 1618, di area kisaran atau level kisaran $23.73 before nantinya dia melanjutkan penguatannya. Oke, itu aja paling update saya seputar Polkadot. Hopefully apa yang saya bagikan bisa membantu teman-teman dalam melengkapi analisa teman-teman, dan saya rasa itu aja cukup. Kita ketemu lagi pada update berikutnya di besok hari ya. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy and like this video. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka, dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, make sure kalian hit subscribe button, and I gonna see you again soon. Cheers.